warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah datang semuanya hari ini. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini saya senang sekali kalian begitu ceria, semangat. Mudah-mudahan nanti imbasnya adalah kita mampu belajar dengan baik, mampu menyerap pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang lebih penting lagi nanti adalah bagaimana apa yang sudah kita terima ini nanti akan bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata keseharian kita di lingkungan masing-masing. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari berdoa bersama-sama. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari Jumat ini, lebih baik kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Mungkin akan jauh lebih baik jika kalian periksa di sekitar kalian apakah ada sesuatu yang perlu dirapikan, dibersihkan, ada sampah yang masih belum ditempatkan pada tempat sampah. Oke, sudah bersih ya, semuanya? Oke, terima kasih. Ya, Pak. Itu tandanya kalian menerapkan hidup sehat dan bersih. Kita akan membicarakan, kita akan bahas tentang teori-teori perubahan sosial dan bagaimana nanti penerapannya di dalam masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anak, saya berikan satu ilustrasi dulu tentang teori-teori yang akan kita pelajari. Ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Yang minggu lalu kita belajar tentang perubahan sosial, apa itu perubahan sosial dan seterusnya. Nah, sekarang lanjutannya adalah bagaimana ketika kita sudah mengetahui apa itu perubahan sosial, kita sekarang akan mengenali beberapa teori-teori dari para ahli sosiologi yang akan kita terapkan. Dan nanti teori-teori ini bukan hanya sekedar teori, tetapi nanti akan kita kaitkan, kita hubungkan, kita korelasikan dengan kehidupan nyata, fenomena-fenomena sosial, masalah-masalah sosial yang kita hadapi dan yang muncul di sekitar kita. Jadi nanti kita akan belajar beberapa teori dan bagaimana teori itu memotret, melihat, memandang persoalan-persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Baiklah, sebelum ini saya juga ingin mengetahui seberapa pengetahuan kalian tentang teori-teori yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, anak-anak, saya sudah siapkan untuk tes diagnostik. Gunanya adalah untuk mempelajari, untuk mengetahui, untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang teori-teori perubahan sosial dan penerapannya. Nah, silakan kalian boleh ambil handphone kalian untuk bisa mengerjakan beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan dalam kuisis. Silakan dijawab. Beberapa menit waktu untuk bisa menyelesaikan semuanya. Ada pertanyaan yang pilihan ganda, ada pertanyaan yang uraian singkat. Silakan. Di link yang pertama itu adalah untuk tes diagnostik, karena nanti pada akhir pertemuan saya juga akan membagikan link untuk post tesnya. Baik, oke, terima kasih. Saya melihatnya, memantau dari sini kalian saling kejar.
untuk menyelesaikan satu dengan yang lain. Oke, semangatnya luar biasa. Baik. Oke. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita lihat dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ternyata di antara kalian sebagian besar sudah banyak membaca tentang teori-teori perubahan sosial dan penerapannya. Dari sekian jawaban yang masuk, ini sebagian besar, persentasenya jauh lebih besar yang paham. Artinya ada banyak jawaban yang mendekati 100%. Oke, luar biasa. Baik, selanjutnya. Ini saya ada permainan. Sudah saya siapkan 3 amplop. Nah, amplop ini isinya adalah gambar satu peristiwa, tapi gambarnya tidak utuh, terpotong-potong, jadi nanti kalian bisa menyatukan gambar-gambar ini ke dalam satu kertas. Akan saya berikan nanti, satukan gambar-gambar ini di kertas, ditempel, dan kemudian kalian menyimpulkan sebetulnya itu peristiwa apa. Oleh karena amplopnya cuma saya siapkan 3, maka ini cara untuk bisa mendapatkannya itu dengan cara saya akan menghitung mundur. Mulai dari hitungan 3 sampai dengan 1. Siapa yang tercepat nanti akan mendapatkan ini. Dan nanti meskipun amplopnya cuma 3, tapi kalian boleh nanti dibantu oleh teman di sekitar kalian. Kerjasama, tidak masalah. Oke, sudah siap? Saya hitung. 3, 2, 1. Baik. Yang pertama, David. Oke. Silakan dibuka sama. Tadi itu yang kedua, Sista. Oke. Dan yang ketiga, Vivi. Halo, Vivi. Oke. Kalian boleh bekerja sama, misalnya. Monggo, sekarang bisa mulai dibuka dan disatukan puzzle. Semacam puzzle kemudian disatukan, itu gambar apa dan terkait dengan masalah apa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan berikan komentar, kemudian bisa ditulis di balik kertas itu tadi nanti. Kemudian setelah itu nanti kalian memberikan komentar. Komentarnya disampaikan satu persatu, 3 orang beserta teman di sekitarnya. Silakan. Oke. Silakan dibuka. Untuk satu baris ini silakan boleh kalian bergabung untuk kemudian membantu temannya. Silakan. Boleh bergabung untuk membantu temannya agar lebih cepat. Yang bisa menyelesaikan terlebih dahulu dan sudah menuliskan komentar kamu, pendapat kamu, silakan nanti langsung diacungkan tangan. Dia ketua kelas. Ini di mana nih? Boleh pinjamnya enggak? Sudah. Ini. Yang sudah kelompoknya? Oke. Masih ada 2 yang belum menemukan bentuk gambarnya. Yang satu. Ayo semangat. Kamu pasti bisa, ayo.
ternyata kalian bekerja jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Baik, untuk urutan pertama yang memberikan komentarnya sesuai dengan urutan selesai. Pertama tadi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan gambar yang sudah kami susun bersama. Nah, di sini terdapat gambar yaitu perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum sendiri menurut kami ini termasuk ke dalam teori fungsionalis. Nah, kurikulum sendiri kan adalah program yang disusun oleh lembaga pendidikan untuk siswa dan siswi. Di Indonesia tersendiri sejak tahun telah terjadi sekitar 10 sampai 11 kali perubahan dalam kurikulum sejak Indonesia ini merdeka. Nah, perubahan-perubahan ini sering membuat kita kebingungan, terutama bagi para pendidik, siswa, dan juga orang tua. Perubahan kurikulum termasuk ke dalam teori fungsionalis karena kurikulum disesuaikan agar pendidikan tetap berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah, sehingga menjaga keseimbangan dan kelangsungan sistem sosial. Jadi, perubahan kurikulum ini yaitu cara masyarakat beradaptasi agar tetap stabil dan berjalan lancar. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Komentarnya, tanggapannya super sekali. Luar biasa. Ini salah satu indikator bahwa kalian sebelum masuk kelas dan ketemu saya belajar di kelas ini, kalian sudah persiapkan diri dengan baik mulai dari rumah. Dilihat dari komentarnya cukup dalam, cukup detail mengomentari apa yang sudah dikerjakan di puzzle itu. Baik, yang pertama tadi terkait dengan perubahan kurikulum. Ini juga masuk dalam kategori perubahan sosial. Teori yang bisa dijadikan untuk melihat, menganalisis perubahan tersebut adalah teori fungsionalis, di mana ada perubahan itu kemudian seseorang mengambil tindakan untuk bisa menseimbangkan sehingga kehidupan kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Siska. Yang kedua, tadi kelompoknya Iki. Silakan sekarang. Atas waktunya. Jadi di sini saya mendapatkan potongan kertas yaitu gambar kesetaraan gender. Nah, di sini kesetaraan gender ini termasuk dalam teori fungsionalis. Nah, kenapa kok disebut teori fungsionalis? Itu karena di sini menggambarkan tentang keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan. Nah, keseimbangan ini menjadikan masyarakat itu menjadi lebih adil dan harmonis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Oke. Yang di sana gambarnya tentang kesetaraan gender. Perubahan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Baik, menggunakan teori fungsionalis juga untuk melihat perubahan tersebut. Yang terakhir, Pak Davin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang di gambar tersebut di sini. Gambar yang ada di peristiwa ini adalah reformasi 1998. Perubahan ini bisa dilihat dari amukan massa pada kepemimpinan Bapak Soeharto. Peristiwa ini bisa dikasih dengan teori konflik yang menyebutkan bahwa suatu konflik bisa memicu perubahan. Sekian, terima kasih. Oke, makasih. Oke. Ketiga-tiganya super sekali, memahami dengan baik. Oke. Saya sangat bersyukur bahwa kalian sudah sangat siap untuk bisa kita memulai pelajaran ini dengan jauh lebih baik. Nah, ini harapannya nanti serapan, apa yang kalian serap dari pembelajaran ini akan jauh lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Itu game-game yang kita mainkan agar kalian juga sudah memahami seberapa jauh pemahaman kalian tentang teori-teori perubahan sosial. Untuk lebih memahami lagi, supaya kalian ada
pemahaman yang jauh lebih dalam, ini akan saya tayangkan sebuah peristiwa lewat video. Nah, nanti peristiwa ini silakan dari dalam, karena nanti ini adalah berita dari media massa yang kita bisa jadikan sebagai ukuran atau untuk melihat bagaimana kita mengamati kejadian-kejadian, fenomena-fenomena sosial yang sudah terjadi, kemudian nanti kita kaitkan, kita korelasikan, kita lihat melalui teori-teori yang akan kita pelajari sesaat lagi. Mohon semuanya untuk memperhatikan video berikut ini. Dari awal, yang dari awal video. Pemanggilan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Dijawab demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti untuk Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Baik, itu tadi ilustrasi ya. Sekedar kita untuk menguatkan dari apa yang sudah kalian pelajari mulai dari rumah dengan melihat peristiwa ini adalah salah satu peristiwa besar nasional yang mengubah tatanan bermasyarakat, bernegara kita, dan perubahannya luar biasa, mendasar, sehingga sampai saat ini kita berada pada era reformasi ini adalah karena ada peristiwa tersebut. Baik, untuk saat ini nanti akan saya paparkan sedikit materi, tapi ini akan saya ambil yang poin-poin penting saja. Saya tidak akan menjabarkan terlalu detail, karena nanti itu adalah tugas kalian untuk mencari dan memahami, mengeksplorasi pengetahuan kalian untuk mencari apa sih sebetulnya teori-teori yang dikembangkan dalam sosiologi untuk melihat perubahan sosial. Kalau perubahan sosial sebagaimana minggu yang kemarin, ini adalah proses pergeseran struktur, fungsi, pola dalam masyarakat. Kemudian teori-teori perubahan sosial dikembangkan untuk memahami dinamika yang terjadi. Teori-teori yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana teori ini memandang apa yang akan terjadi dan bagaimana sikap kita ketika kita sudah tahu apa yang akan terjadi di depan kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita. Diharapkan nanti dengan teori itu akan bisa memberikan langkah-langkah, memberikan pandangan, saya harus bertindak seperti apa, saya harus bersikap seperti apa, saya harus mengambil langkah seperti apa jika terjadi sesuatu di masyarakat yang kaitannya dengan perubahan sosial. Baik. Ini ada yang pertama dari teori kalian bisa melihat enggak? Bisa menebak tidak? Ini kira-kira teorinya siapa atau teori apa? Teori evolusi. Di sini tidak saya tampilkan nama teorinya, hanya ada tokohnya dan kemudian ada contohnya. Dan kalian sudah terbukti mampu menebak dengan baik. Artinya persiapan kalian sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ada yang pertama teori evolusi. Tokohnya Auguste Comte, Herbert Spencer. Contohnya
adalah agraris, masyarakat agraris, kemudian beranjak menjadi masyarakat industri, dan berikutnya nanti dia berkembang menjadi masyarakat digital. Perubahannya bertahap dari yang sederhana ke tahap yang lebih kompleks. Teori yang pertama. Teori yang kedua, ada teori fungsionalis. Teori fungsionalis ini memandang bahwa perubahan menjaga keseimbangan dalam sistem sosial. Dan tadi kalian sudah memahami dari puzzle yang saya bagikan, ada dua yang memilih puzzle itu kaitannya dengan peristiwa yang bisa kita teropong lewat teori fungsionalis. Tokohnya Emil Durkheim, Talcott Parsons. Kemudian contohnya adalah adaptasi masyarakat terhadap pandemi. Kalian tahu kan peristiwa pandemi itu terjadi pada tahun 2019, mulai 2019 sampai 2021 itu sudah mulai mereda. Dan bagaimana kalian bisa melihat, merasakan sendiri bagaimana perubahan perilaku manusia menyesuaikan dengan peristiwa tersebut. Kalian sudah mengalami sendiri dan merasakan sendiri bagaimana itu. Dan di sana nanti kalian akan bisa melihat sebetulnya ini bisa didekati dengan teori yang mana. Oke, ini teori yang bisa untuk meneropong, melihat, menganalisis adanya peristiwa pandemi, itu adalah teori fungsionalis. Oke, itu teori yang kedua. Kemudian teori yang ketiga, ada teori konflik. Ini pakarnya adalah Karl Marx, adalah Dahrendorf. Menurut teori konflik ini, perubahan itu lahir dari pertentangan kepentingan. Karena dulu pada zamannya itu dilihat, Karl Marx melihat bahwa di sana ada pertentangan antara kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis itu adalah kaum orang-orang pemilik modal, kapital, yang memiliki usaha, pendirian pabrik, perusahaan, dan seterusnya. Nah, kaum yang proletar ini adalah kaum pekerja, karyawan kalau zaman sekarang. Nah, di sana ada pertentangan bagaimana terjadinya gap, perbedaan antara pemilik modal dengan karyawan dalam hal kemampuan ekonomi. Akhirnya kemudian Karl Marx menurunkan sebuah teori namanya teori konflik. Bagaimana kemudian menyelesaikan antara gap, antara kesenjangan yang kaya dengan yang miskin. Karena ada pertentangan kepentingan, ada kepentingan yang berbeda antara kaum proletar dan kaum borjuis. Teori yang keempat, teori siklus. Teori ini memandang bahwa perubahan itu akan berulang. Dia akan seperti roda yang berputar. Satu saat jika peradaban budaya itu sudah sampai pada puncaknya, kejayaannya, maka perlahan dia akan turun kembali. Begitu seterusnya. Begitu sampai pada titik nadir, titik paling bawah, dia akan bergerak lagi menuju ke atas dengan perubahan-perubahan yang menyertai pada masanya, sesuai dengan tuntutan pada masanya. Ini satu tayangan tadi untuk mendukung gambar dulu betapa dahsyatnya peristiwa ini, sehingga dengan peristiwa ini mengubah segala-galanya. Tatanan negara kita berubah, tatanan bernegara kita berubah, bermasyarakat kita berubah, tatanan pemerintahan kita juga ikut berubah, hampir semuanya. Dan ini adalah poinnya untuk kita belajar. Bagaimana teori-teori tadi itu bisa kita terapkan. Ini jauh yang lebih penting, belajar teori penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah bagaimana menerapkan teori-teori dalam kehidupan secara nyata di masyarakat. Artinya faktual, kita mengalami itu. Nah, salah satu yang saya berikan contoh di sini,
ada teori evolusi, itu bisa diterapkan misalnya dalam perkembangan teknologi. Ada perubahan yang terus step by step, perlahan-lahan, namun pasti. Kemudian yang kedua ada teori fungsionalis, adaptasi terhadap aturan baru misalnya. Adaptasi terhadap sikap perilaku yang baru, norma dan nilai yang baru misalnya. Kalau tadi ada peristiwa Orde Baru yang tumbang, kemudian ke peristiwa Orde Reformasi dengan nilai dan norma yang berbeda, tidak sama antara nilai Orde Baru dan nilai Reformasi. Dan bagaimana kita menyesuaikan itu? Butuhkan waktu memang, ya. Kemudian ada teori konflik. Ini bisa diterapkan dalam gerakan sosial dan politik. Gerakan sosial tadi seperti demo, ketika mau menurunkan Orde Baru, mengganti dengan Orde Reformasi, itu salah satu gerakan sosial. Gerakan bersama-sama masyarakat dengan jumlah yang besar, dengan niatan yang sama, tujuannya sama. Ada teori siklus, tren budaya berulang. Tren budaya berulang itu misalnya, bagaimana fashion menyesuaikan dengan keadaan zaman. Bisa jadi orang sekarang mengaku modern, zamannya sudah modern, tetapi pola budayanya berulang kepada budaya masa lalu. Oke. Kesimpulannya ini, setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami perubahan sosial. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi dinamika masyarakat. Ini poin yang kita tunggu dari belajar kita setiap hari itu. Kita belajar teori, tapi penerapannya akan seperti apa? Ini yang kita maksudkan. Baik, selanjutnya, anak, saya akan memberikan LK yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk itu kalian membagi kelompok dalam 6 kelompok. Nanti kalau sudah terbagi, kalian kerjakan LK yang akan saya bagikan. Setelah LK selesai, maka kalian nanti bertugas untuk presentasi ke depan. Setelah presentasi, satu kelompok nanti akan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Setelah itu, nanti kalian menyimpulkan refleksinya apa. Apa yang kalian dapatkan dari belajar hari ini. Siap semuanya? Siap. Terima kasih. Baik, langkah selanjutnya kalian membentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Silakan, yang kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 di sana, kemudian kelompok yang paling selatan, kelompok 4, 5, dan kelompok 6. Silakan. Sebuah peristiwa besar sepanjang sejarah bangsa Indonesia, Reformasi 1998, merupakan sebuah peristiwa besar bagi bangsa Indonesia, mulai dari kerusuhan, runtuhnya rezim Soeharto, dan juga menjadi titik awal kebangkitan ekonomi NKRI dari krisis dunia, yaitu krisis moneter. Lalu, bagaimanakah peristiwa ini jika dilihat dari kacamata teori perubahan sosial? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan reformasi dan perubahan besar yang dibawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Arits Pratama, absen 17, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mirza Rizky Rahman. Saya absen 22.
Perkenalkan, saya Nabila Wali Bergaul dari absen 33. Perkenalkan, saya Fitri Andrini, absen 13. Perkenalkan, nama saya Natsya Citra Aulia Khairi, absen 28. Perkenalkan, nama saya Airin Sukarta Fawzura, absen 2. Ya, jadi teman-teman, di sini kita sudah menyajikan sebuah PowerPoint yang akan kami presentasikan nantinya dan akan dijelaskan kepada teman-teman nanti. Setelah ini, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Haikal. Baik, di sini kita akan belajar mengenai teori konflik, teman-teman semuanya. Sebelum kita belajar mengenai teori yang akan kita angkat, salah satunya yaitu teori konflik. Di sini saya coba untuk mengingat kembali kepada teman-teman semuanya. Teori konflik ini termasuk dalam satu teori untuk kita bisa menggunakannya sebagai kacamata dalam melihat perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Perubahan sosial secara sederhana ialah diartikan sebagai perubahan yang terjadi di unsur-unsur sosial masyarakat. Dan itu semua berpengaruh dan berdampak langsung ke kehidupan masyarakat dalam bentuk perilaku, cara hidup, bekerja, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan mengangkat satu teori yang bisa kita gunakan untuk melihat perubahan sosial. Salah satu yang tadi kita lihat bersama yaitu ilustrasi saat demo besar-besaran pada tahun 98. Baik, di sini ada teori konflik. Teori konflik dikemukakan dan dicetuskan langsung oleh Karl Marx. Ya, salah satu filsuf terkenal di dunia dan kemudian disempurnakan oleh tokoh-tokoh terkenal lainnya yaitu Ralph Dahrendorf dan C. Wright Mills dari Amerika yang menyatakan bahwa masyarakat bukanlah sistem yang harmonis karena adanya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda dan kelompok yang berkuasa yang memiliki modal, kapital, dan kepentingan yang jauh lebih di atas menginginkan untuk mempertahankan status quo mereka dan sementara kelompok yang tertindas akan berusaha untuk menggulingkan dan merubahnya. Baik, dari sini kita sudah mengetahui core atau inti dari teori konflik itu sendiri. Kita sudah melihat bahwasannya dari ketiga tokoh yang tadi saya sebutkan itu beranggapan bahwasannya justru perubahan sosial itu disebabkan karena adanya konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Dan konflik itu disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan yang memiliki kekuasaan dan mereka yang ditindas atau didominasi. Baik, setelah itu dari teori konflik tadi, jadi kelompok kami itu mengambil salah satu peristiwa, yaitu peristiwa reformasi pada tahun 1998. Reformasi 1998 adalah puncak dari sebuah konflik sosial politik antara kelompok elit penguasa seperti rezim Orde Baru, militer, dan konglomerat kroninya dengan kelompok yang tertindas dan termarginalkan seperti rakyat jelata, kelas menengah terpelajar, mahasiswa, dan kaum oposisi. Kerusuhan pendudukan DPR, tragedi Trisakti adalah manifesti fisik dari konflik yang telah berlangsung secara tersembunyi selama puluhan tahun. Nah, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit konglomerat dan keluarga cendana, sementara rakyat kecil dalam ketidakpastian. Nah, ditambah lagi dengan krisis moneter pada tahun 1997 memperparah ketimpangan ini yang memicu kemarahan kelas sosial yang meluas. Ya. Baik, selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya reformasi 1998. Yang pertama yaitu adanya ketimpangan ekonomi. Nah, ketimpangan ekonomi ini terjadi ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit konglomerat dan keluarga cendana yaitu dari keluarga Soeharto sendiri. Sementara rakyat kecil hidup dalam ketidakpastian dan krisis moneter 1997 ini memperparah ketimpangan serta memicu kemarahan kelas sosial yang meluas. Kemudian yang kedua yaitu konflik kekuasaan. Rezim Orde Baru mempertahankan kekuasaannya dengan represi dan koersi atau militeristik. Hal ini menciptakan konflik antara kelompok yang ingin mempertahankan dominasinya yaitu Soeharto, ABRI, dan Golkar serta dan juga kelompok yang ingin merebut dan mendistribusikan kekuasaan yaitu mahasiswa yang menuntut demokratisasi partai oposisi LSM dan
pro-demokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perbedaan ideologi. Terdapat pertentangan antara ideologi negara otoritas atau otoritarian dan ideologi demokratis dari yang disuarakan oleh para kaum reformis. Seperti itu. Yaitu selanjutnya ada dampak terjadinya reformasi tahun 1998. Yaitu ada 3 dampak. Yang pertama, pergantian kekuasaan. Terjadi pergantian elit penguasa, kelompok lama, Orde Baru digulingkan dan kelompok baru elit reformasi. Partai politik baru mengambil alih kekuasaan. Dan yang kedua, retribusi sumber daya kekuasaan. Memindahkan konflik dan perubahan sumber daya dari level pusat ke level daerah dan juga memformalisasikan konflik perubahan kekuasaan ke dalam arena yang lebih terbuka dan damai, pemilihan umum atau pemilu demokratis. Dan yang terakhir, konflik-konflik baru. Perubahan sosial menimbulkan konflik antara elit politik baru. Dalam konflik antara pemerintah pusat dan daerah yang semuanya adalah perjuangan untuk menguasai sumber daya alam dalam tatanan yang baru. Dan yang selanjutnya, setelah kita mempelajari apa itu teori konflik dan juga apa itu reformasi, sekarang apa korelasinya? Jadi, reformasi 1998 itu mencerminkan teori konflik karena perubahan dari Orde Baru ke era reformasi. Terjadi lewat benturan kepentingan, jadi bukan melalui konsensus damai. Jadi ini juga sejalan dengan apa itu teori konflik yang tadi. Teori konflik kan teori yang mana di situ menyatakan perubahan sosial terjadi karena adanya kepentingan, perbedaan kepentingan dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan masyarakat terbagi jelas antara kelas penguasa yaitu Soeharto dan kroninya dengan rakyat yang tertekan akibat krisis. Untuk mempertahankan kekuasaan, rezim memakai kekerasan seperti tragedi Trisakti dan penculikan aktivis. Sementara, rakyat merespon dengan demonstrasi dan kerusuhan. Dan puncak dari peristiwa ini adalah reformasi yang menjadi sarana redistribusi kekuasaan, yakni menggulingkan struktur yang timpang dan membuka jalan bagi demokratisasi. Baik, setelah kita mendengar seluruh penjelasan yang telah dikemukakan oleh teman-teman saya mau izin kepada teman-temanku semuanya untuk kita mencoba merefleksi kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami bersama, apa yang bisa kita ambil untuk kita jadikan refleksi ke depannya. Baik, saya izin untuk mengutip satu perkataan di buku favorit saya, karya Lila Eskudori. Di situ tercantum, negara yang melupakan sejarahnya dikutuk untuk mengulanginya. Maka manfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana kita mempelajari reformasi 98 sekaligus teori serta perubahan sosial yang dibawanya, ialah kita bisa mencoba untuk secara rasional bisa menganalisis bagaimana polarisasi ini terjadi saat pemerintah semua dan kroni-kroninya menginginkan kekuasaan yang berlebih dan konsisten, maka dirinya akan dituntut oleh masyarakat untuk digulingkan. Dan ini bisa jadi sebagai refleksi dan juga prediksi untuk kedepannya. Dan diharapkan dari kejadian 98 serta teori yang mendasarinya, kita semua dan khususnya para pemegang kekuasaan dan elit politik bisa lebih untuk demokrasi dan lebih untuk membuka kesempatan kepada masyarakat dalam berpartisipasi politik secara aktif. Seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi setelah presentasi dari kelompok kami, tentu saja kami ingin membuka ruang diskusi kepada teman-teman untuk bisa membahas tentang teori yang kami jelaskan tadi lebih lanjut mengenai peristiwa tadi. Nah, jadi bila mana dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, kenalkan saya Ainil Melati dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kalian yang ada di depan. Menurut kalian, apakah demokrasi Indonesia saat ini lebih condong ke arah penyelesaian konflik atau justru malah melahirkan konflik yang baru? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawab ya, menurut saya demokrasi di Indonesia saat ini punya dua sisi. Di satu sisi, demokrasi memberi ruang untuk menyelesaikan konflik lewat jalur damai, misalnya lewat pemilu
parlemen, dan kebebasan berpendapat. Tapi di sisi lain, demokrasi juga sering melahirkan konflik baru, seperti persaingan antar partai, politik identitas, atau konflik kepentingan di parlemen. Jadi bisa dibilang demokrasi memang tidak menghapus konflik dan dapat berpotensi memunculkan konflik baru. Namun dengan demokrasi dapat mengubah dari mana konflik itu muncul, cara mengolahnya dan menyelesaikannya. Terima kasih. Oke, bagaimana? Sudah? Oke, cukup? Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kelompok 1. Tampilannya sudah luar biasa, baik materi yang disampaikan maupun performan di depan kelas. Sebelumnya kami terima kasih kembali kepada Pak Abu telah memberikan kami waktu dan tempat untuk melakukan presentasi, dan juga tentunya kepada teman-teman yang telah memberikan atensi dan juga pertanyaan yang luar biasa bagi kita semua untuk kita berdiskusi pada kali ini. Ya, jadi itu saja presentasi yang bisa kami lakukan dari kelompok 1. Nah, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian, berapa dalam kalian belajar hari ini, kuisis yang sudah saya share ke grup kelas kalian untuk dikerjakan. Oke, terima kasih. Hasilnya ini nanti akan saya beritahukan, akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, kalian merefleksi diri semua, apa yang sudah kalian dapatkan dari belajar hari ini? Apa yang menarik buat kalian hari ini? Kemudian dari materi ini mana yang paling sulit? Mungkin teori apa? Apa yang paling mudah? Kemudian bagaimana terakhir nanti sikap kalian terhadap situasi, kondisi masyarakat, kalau terjadi masalah-masalah sosial di depan kalian, di masyarakat kalian, apa yang hendak kalian lakukan? Apa perubahan yang akan kalian lakukan pada diri kalian dan lingkungan kalian? Silakan. Yang sudah selesai silakan langsung diungkapkan, langsung disampaikan. Mungkin saya perlu 1 atau 2 dari kalian untuk mewakili dari kelompok-kelompok, ada 6 kelompok tadi itu. Silakan. Oke. Sudah? Ada 1, Mbak, tolong diperhatikan. Silakan, apa yang jadi ungkapan pikiran kalian setelah KBM ini mendekati selesai? Terima kasih atas kesempatan Pak Abu. Alhamdulillah, saya rasa di pembelajaran kali ini teman-teman semuanya bisa antusias, bisa sangat memperhatikan dari apa yang telah kami kelompok 1 dan kelompok 2 tadi menyampaikan. Dan khusus bagi saya, apa yang saya pelajari hari ini adalah bagaimana sosial atau masyarakat itu sendiri tidaklah statis. Masyarakat itu selalu dinamis, selalu menuntut akan perkembangan, dan selalu menuntut akan perkembangan dan pembaruan. Makanya kita selaku kaum terpelajar harus bisa menyesuaikan diri atas perubahan-perubahan tersebut dan bisa menjadi salah satu pelopor bagi kemajuan bangsa ini ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Satu lagi mungkin dari yang lain? Ada yang ingin sampaikan? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang menarik hari ini? Kemudian tindak lanjutnya nanti perubahan apa yang hendak kalian lakukan setelah belajar teori perubahan sosial? Kalau tidak ada, silakan nanti dituliskan saja. Kemudian nanti kumpulkan ke saya. Dan itu nanti kita akan refleksi bersama-sama, melihat bersama-sama apa yang sudah kalian rasakan selama pembelajaran pada hari ini. Baik, kalau begitu, jadi kesimpulannya adalah setiap teori yang kita pelajari tadi itu, setiap teori itu memberikan sudut pandang yang berbeda-beda. Dan tadi sudah nampak
ada salah satu dari antara kalian yang berbeda sudut pandang tentang teori mana yang pas untuk melihat peristiwa itu. Tadi satu peristiwa pergantian kurikulum, satu kelompok, satu orang, satu memandang bahwa itu lebih pas kalau didekati, dipandang, dilihat dari teori fungsionalis. Akan tetapi ada tadi yang mengatakan mengukur seberapa jauh pemahaman kalian cocok kalau dilihat dari pendalaman kalian tentang materi ini, seberapa dalam kalian belajar hari ini. Itulah seninya. Hasilnya seperti apa? Silahkan belajar kuisis yang sudah saya share untuk belajar kalian seperti ini. Itulah seninya. Beda pandangan tidak masalah. Tidak apa-apa. Oleh karena itu setiap teori tadi itu memberikan pandangan yang berbeda-beda terhadap memahami perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Akan tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua, dari apa yang sudah kita pelajari itu, bagaimana sikap kita untuk memahami, bagaimana sikap kita supaya lebih bijak melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan landasan teori-teori keilmuan yang sudah kita dapatkan, harapannya ke depan kita akan bijak mengambil langkah, mengambil keputusan, mengambil sikap terhadap apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, atau lingkungan sekitar kita. Baik, maksimal yang sudah bisa kita lakukan pada hari ini dan bagus. Saya mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan, sehingga waktu kalian untuk menyelesaikan ini melebihi dari batas waktu yang seharusnya ada, harusnya disiapkan. Salah satu apresiasi dari saya, dan ini akan saya catat. Tentu saja saya akan menilai sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat, barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita dan orang-orang sekitar kita, dan untuk masa depan kita. Silakan. Mengakhiri pelajaran sosiologi pada hari ini, lebih baik kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Terima kasih atas peran serta kalian. Jangan lupa, setelah kita belajar tentang teori-teori ini, nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan membuat semacam poster yang bisa kita jadikan untuk menyebarkan apa yang sudah kita dapat. Nanti bisa lewat media sosial, lewat tempat-tempat yang lain yang bisa disebarkan secara luas. Positif apa, langkah-langkah positif apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Untuk saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangannya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.